Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawan Setiaji Saputra dari kelas TT 4309 dengan NIM 11011904143. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar PBU saya, yaitu Program Aplikasi Pemesanan Lapangan Futsal ALS. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dan dasar teori. Latar belakang dibuatnya program ini adalah program aplikasi pemesanan lapangan futsal ALS ini dibuat untuk menghemat waktu para customer dan pelanggan yang ingin memesan lapangan futsal dan memudahkan para customer atau pelanggan untuk memesan lapangan dan melihat harga lapangan yang akan dipesan. Seperti contohnya 1 jamnya berapa dan jika 2 jam harganya berapa, seperti itu. Dan untuk dasar teori, di sini saya akan menjelaskan 2 dasar teori, yaitu pengertian dari Java dan pengertian dari GUI itu sendiri. Yang pertama adalah pengertian dari Java. Java adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang berorientasi objek, dan program Java disusun dari bagian yang disebut kelas. Nantinya, kelas-kelas ini akan diorganisasikan menjadi sekelompok yang disebut paket atau package. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai GUI. GUI atau Graphical User Interface merupakan tampilan grafis yang mengandung alat-alat atau komponen-komponen yang memampukan pengguna untuk melakukan pekerjaan interaktif. Di dalam GUI terdapat komponen-komponen seperti tombol, eh, seperti combo box, tombol button, text box, dan lain-lain. Untuk spesifikasi perangkat lunak, di sini saya akan menjelaskan mengenai spesifikasi perangkat lunak saya. Yang pertama itu terdapat satu main class pada program, yaitu frame booking lapangan futsal. Yang kedua adalah terdapat beberapa macam metode seperti pada combo box, JButton, dan JPanel. Combo box berfungsi sebagai untuk memilih lapangan mana yang ingin dipilih, terus untuk memilih tanggal, yaitu hari, minggu berapa, bulan, dan tahun. Untuk JButton, di sini saya hanya menggunakannya pada tombol booking, yaitu jika kita memencet tombol booking, maka akan muncul seperti bukti pemesanan lapangan. Dan untuk JPanel sendiri, saya menggunakannya untuk pemesan bisa mengetik data-data yang harus diinput pada program aplikasi pemesanan lapangan futsal ALS. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi sistem. Program aplikasi pemesanan lapangan futsal ALS ini dapat memasukkan data pemesanan lapangan futsal secara gampang, hanya tinggal mengetiknya saja pada programnya. Yang kedua, dapat mencantumkan harga yang ingin dipesan dan bisa menerka-nerka harga yang akan dibayar untuk memesan lapangan futsal. Di sini, lapangan futsal harganya berdasarkan jam yang ingin disewa untuk pemesanan lapangan futsal. Yang ketiga, program ini dapat menampilkan bukti pemesanan lapangan yang telah dipesan oleh para pelanggan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kelas diagram. Jadi, yang pertama, kelas diagram dibagi 3, yaitu nama kelas, terus atribut kelas, dan metode kelas. Yang pertama adalah nama kelas. Jadi, nama kelas adalah nama dari file yang program kita buat, yaitu di sini saya membuat menjadi frame booking lapangan futsal. Yang kedua adalah atribut kelas. Ini adalah bukti book string. Depannya tanda strip karena di dalam private tempatnya. Dan yang ketiga adalah metode private class yang ada di dalam tombol-tombol yang ada di dalam GUI-nya atau programnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai listing program. Di sini listing program saya cukup simple atau tidak seberapa rumit. Yang pertama, harga, yaitu masuknya di, nanti kalau harga masuknya di lama bermain, jadi ketika kita mengklik pilih jam, 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau seterusnya, maka harga akan diupdate menggunakan rumus if-else di codingannya. Dan yang kedua, untuk memunculkan bukti booking, bukti pemesanan lapangan, kita harus mengcode, yaitu ini, memasukkan bukti booking dan yang lain-lain. Dan di dalam listing program ini, saya akan menjelaskan tentang metodenya. Yang pertama adalah kode lapangan action perform.
yaitu untuk memilih kode lapangannya, untuk memilih jam mulai booking atau pemesanan lapangan. Selanjutnya adalah hari action perform, yaitu memilih hari. Selanjutnya minggu untuk memilih minggu keberapa, bulan untuk memilih bulan, dan tahun untuk memilih tahun. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengujian data. Di sini saya akan mendemonstrasikan program aplikasi saya. Di sini saya akan menjalankan source code saya dan akan muncul runningan program aplikasi saya. Di sini sebagai demonstrasi saya akan memilih lapangan 1, nama pemesanan adalah Alif, nama tim kita bikin Alpaka, hari kita Senin, minggu pertama, bulan Februari tahun 2022. Untuk jam bermain di sini kita akan memilih jam 10 dan untuk lama bermainnya 2 jam. Nah, maka harga pembayaran otomatis langsung keluar, yaitu 80.000. Karena harga 1 jam adalah 40.000 per jamnya. Untuk nomor telepon kita isi saja. Setelah data-data sudah diisi semua, maka langsung saja klik tombol booking. Maka bukti pemesanan lapangan langsung keluar seperti ini. Kode lapangan, nama pemesan, nama tim, hari, semuanya sudah keluar. Itu adalah demonstrasi dari saya. Selanjutnya, tadi pengujian data kita mendemonstrasikan program pemesanan lapangan futsal AES, dan hasilnya tadi seperti ini untuk pengujian data. Untuk data uji, di sini saya hanya memasukkan 1 data uji, tetapi di laporan saya membuat 10 data uji, yaitu saya mencoba programnya sebanyak 10 kali. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai analisa hasil pengujian. Setelah dilakukan beberapa pengujian, seperti pengujian data di atas, analisis yang bisa saya ambil yaitu yang pertama adalah tombol-tombol yang ada di program berfungsi dengan baik. Setelah itu, yang kedua adalah lapangan yang bisa dipilih hanya ada 2 lapangan. Yang ketiga adalah harga pembayaran akan otomatis muncul ketika pemesan memilih berapa lama mereka akan bermain futsal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesimpulan. Dari hasil pembahasan dan berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu aplikasi pemesanan lapangan futsal ALS dapat menghemat dan mempercepat proses pemesanan lapangan dibandingkan jika kita datang langsung ke tempatnya. Yang kedua, aplikasi pemesanan lapangan ALS dapat mengeluarkan bukti pemesanan lapangan yang sudah dipesan oleh para pelanggan atau customer. Selanjutnya adalah saran. Saran yang dapat diambil dari pembahasan dan pengujian yang telah dilakukan, yaitu mungkin akan ditambahkan sebuah tabel yang menampilkan hari apa saja yang lapangannya sudah terpesan, ataupun hari apa lapangan yang masih kosong dan belum terpesan. Yang kedua yaitu mungkin nantinya akan ditambahkan metode pembayaran yang memudahkan pelanggan membayar melalui uang digital ataupun transfer. Yang terakhir yaitu daftar pustaka. Di sini daftar pustaka saya yaitu mengambil dari pengertian Java yang diambil dari web surabaya.proxysgroup.com. Yang kedua adalah pengertian GUI yang diambil dari imonius.blogspot.com. Yang ketiga adalah tata cara untuk membuat kelas diagram diambil dari fauzalinformatika.blogspot.com. Dan yang ketiga untuk survei lapangan saya mengambil dari survei saya di daerah Surabaya, kota Surabaya, yaitu di area sekitar rumah saya, yaitu Superball Futsal. Adminnya saat memesan lapangan di saat waktu itu. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.